Pagi hari ini saya mau melanjutkan seri khotbah kita terkait dengan tema Natal kita, tetaplah setia. Nah, minggu lalu saya sudah berbicara topik tetaplah setia ini dari pengalaman Abraham. Ya, jadi kita sudah melihat bagaimana Abraham berkehidupan terkait dengan Allah. Dan kita sudah belajar dari Abraham bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang setia. Seperti yang saya katakan, dewasa ini saudara-saudara, ya, tidak ada hal yang paling menyenangkan hati Tuhan kecuali kesetiaan. Firman Allah juga mendorong gitu, betul? Berlakulah setia. Ya. Dan kemarin salah satu poin yang mendasar yang kita pelajari tentang setia adalah bagaimana kita bertekun, ya, berserah sambil kita percaya. Dan kita sudah belajar dari kehidupan Abraham. Ya. Nah, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Musa. Bisa ditampilkan itu, bro? Ya. Musa, saudara-saudara, ya. Kita mengenal Musa, ya. Dan di dalam kehidupan Musa, ya, saudara-saudara, kita menemukan nilai kesetiaan yang juga bisa kita gali sehingga kita menjadi orang-orang percaya di zaman akhir yang menjadi setia dan menyenangkan hati Tuhan. Ada Dio, selamat datang Dio. Bapak sekarang. Dio, ya. Ya. Jadi dari Musa kita bisa belajar banyak hal tentang kesetiaan. Ya. Dari Musa kita bisa mengaplikasikan bagaimana menjadi seorang pribadi yang walaupun berada di tengah-tengah kesulitan, tetapi kita tetap bisa menjadi orang yang setia dan menyenangkan Tuhan. Ya, khotbah ini akan pelan-pelan saja, ya, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja, supaya kita bisa menyerap kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan pagi hari ini. Nah, next bro. Yang pertama, ya, kita bisa belajar dari Musa tentang menjadi setia itu adalah ketika Musa menentukan identitas dirinya. Tetapi bukan sekedar menentukan identitas, Musa memilih untuk memiliki identitas yang benar. Ini penting, karena identitas manusia sekarang itu banyak macamnya, saudara-saudara. Iya kan? Ya, kita mengenal istilah sekarang tuh banyak sekali, saking banyaknya itu sampai membingungkan. Ada istilah FOMO, ya, ada yang tahu FOMO kan? Fear of missing one, artinya nggak mau ketinggalan, gitu. Arti sederhananya gitu, nggak mau ketinggalan. Kalau orang pakai bandana merek harimau, oh dia juga pasti beli, karena identitasnya di situ, ya, ya. Jadi dia nggak mau ketinggalan. Kenapa demikian? Karena dia meletakkan harga diri, dia meletakkan nilai diri kepada pengakuan, ya, ya, kepada pujian, komplimen, saudara. Jadi kalau orang sudah memberikan semacam komplimen atau pujian, di situ dia merasa nilai dirinya menjadi naik. Identitasnya bergantung pada pujian orang.
Jadi kalau orang tidak memuji dia merasa identitasnya rusak. Ada yang kurang. Apakah kurang update? Ya. Apakah kurang ini, kurang itu? Seperti itu, saudara. Tetapi Musa membuat satu keputusan di mana dia menentukan identitasnya. Selain dengan cara yang benar, dia juga memilih identitas yang benar. Kita akan lihat. Kalau kita melihat Keluaran pasal 2 ayat 1, mungkin saudara bisa buka kitabnya ya. Keluaran pasal 2 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Musa adalah seorang dari keturunan Lewi. Ya, bangsa Israel itu punya 12 suku dan salah satu suku adalah Lewi. Ya, seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Ini adalah bapak dan ibu dari Musa. Ya. Jadi Musa ini mewarisi keturunan Lewi. Artinya dia adalah orang Israel. Pada masa itu orang Israel disebut sebagai orang Ibrani. Saudara, sejak lahir Musa ini adalah orang Ibrani. Dan mereka sadar betul bahwa sejak nenek moyang mereka Abraham, mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, setelah Yakub dan bangsa Israel hijrah ke Mesir karena kelaparan, dan mereka pada kepemimpinan Yusuf menjadi satu bangsa yang besar, dan sampai ratusan tahun, sekitar 430 tahun mereka beranak cucu di sana. Jumlah mereka begitu besar, saudara-saudara, mereka sadar betul bahwa mereka adalah umat Allah. Orang Israel hidup dengan tradisi lisan yang begitu kuat. Ya, mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah mereka seperti apa yang diajarkan oleh Adonai atau Yahweh kepada mereka atau Tuhan. Jadi orang-orang Ibrani sadar betul siapa mereka. Tetapi karena waktu itu Firaun yang menggantikan Firaun sebelumnya, Firaun itu bukan nama orang ya. Firaun itu nama jabatan. Seperti kalau di Indonesia jabatan tertinggi presiden eksekutif. Firaun itu nama jabatan. Ya, nama Firaun itu banyak. Ada Firaun merempetah. Susah kan namanya kan? Udah merem petah. Banyak sekali nama Firaun ya. Jadi setelah Firaun yang mengenal Yusuf itu diganti, maka Firaun ini memusuhi orang Ibrani, dan setiap bayi yang lahir akan dibunuh, khususnya yang laki-laki. Ya, bapaknya Amram, lalu ibunya melahirkan, lalu Musa singkat cerita dibuang ke Sungai Nil dengan tujuan supaya ada yang menemukan dia. Dan benar, akhirnya Musa ditemukan oleh putri Firaun. Lalu putri Firaun mengasuh Musa, lalu dibesarkan di istana, saudara. Ya, jadi Musa ini dibesarkan di istana. Ya. Tetapi saudara-saudara, satu kali ketika terjadi pertengkaran antara salah satu sukunya orang Ibrani dengan orang Mesir, mandor-mandor yang menjaga. Lalu Musa ingat, bagaimanapun ya, seenak apapun saya menjadi anak angkat putri Firaun, saya tetaplah orang Ibrani. Saya tetaplah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Jadi dia membela saudaranya.
Ya, saudara, apakah Musa tidak tahu resiko yang harus dihadapi ketika dia membela orang Ibrani ketimbang membela orang Mesir? Hah? Tahu, saudara? Tahu sekali. Kalau saudara jadi Musa, ini karena khotbahnya ini ringan kan, jadi saudara nggak usah tegang, bersandar saja. Ya. Kalau saudara jadi Musa nih, udah dapat privilege, tinggal di istana, ya kan? Makan dari meja raja. Nah, kurang apa? Pengen apel, jeruk ada semua, versi Mesir tentunya. Ya, apa? Butuh ini, butuh itu, kerajaan bisa memberikan. Lalu saudara ketemu bangsa Ibrani berkelahi sama orang Mesir. Lalu pikir, kalau saya bela bangsa Ibrani, kemungkinan besar saya akan keluar dari istana, bahkan bisa dibunuh. Saudara melakukan apa? Jaga posisi, betul nggak? Iya kan? Jaga posisi dong. Wah, nyaman ini udah. Tetapi ini bukan sekedar nyaman jasmani. Ini bicara tentang keputusan rohani yang dihadapi oleh Musa. Dia tahu bahwa dia adalah keturunan dari bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Dan dia sadar betul bahwa keberadaannya di istana Firaun itu bukan karena memang ditakdirkan, bukan. Karena memang satu kecelakaan. Bayi akan dibunuh ketimbang dia mati, maka bapak dan ibunya menghanyutkan dia ke sungai Nil supaya ditemukan oleh orang. Dia tahu betul entitas dirinya itu apa. Sekarang kita tarik ke dalam diri kita. Saudara tahu nggak entitas diri saudara di hadapan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang telah dibaharui, sudah ditebus dari kesia-siaan. Betul nggak? Iya kan? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama masih pakai. Masa? Yang benar. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, kan gitu kan? Lalu dikatakan lagi saudara-saudara, ya kematian Kristus menebus kita dari kehidupan yang sia-sia. Artinya entitas atau keberadaan diri kita ini adalah sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus dari kesia-siaan. Banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita menjadi anak Allah, sama seperti Musa menjadi anak Firaun. Karena waktu itu Firaun dianggap Allah. Secara budaya, raja-raja dianggap Allah. Ya, jadi kita adalah anak Allah. Kita tahu entitas kita apa, saudara. Ya, kalau kita tahu entitas kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena kematian Kristus. Kita tahu entitas kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita tahu entitas kita adalah orang yang sudah ditebus dari kesia-siaan. Kita tahu entitas kita adalah orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Maka berlakulah sesuai dengan entitas kita. Amin. Ya, supaya kita nggak norak jadi orang Kristen. Tahu norak? Iya kan? Kampungan secara rohani. Bisa loh kita kampungan secara rohani. Contohnya, kita sudah mengenal firman Allah dengan baik. Belasan atau puluhan tahun kita sudah menjadi orang Kristen. Tapi perilaku kita nggak sesuai dengan firman Allah. Kampungan kita, betul? Coba bilang sama diri sendiri, kampungan saya kalau gitu. Gak usah nunjuk orang, gak enak ya kan? Iya betul kan? Iya kan? Kalau kita tahu entitas kita seperti itu, kita berani memilih berbeda dengan dunia, betul kan? Firman Allah juga berkata, dunia tidak mengenal kamu.
pikiranmu, di dalam pembaharuan nusmu. Nus itu pikiran yang mengendalikan tubuh. Supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang benar, yang sempurna, ya kan? Kita bisa membedakan itu. Jadi kalau kita sudah mengerti kebenaran, tetapi apa yang kita kerjakan menunjukkan seolah-olah kita tidak mengerti kebenaran, secara rohani kita norak. Saudara senang dengan orang yang norak? Jangan bertindak norak. Itu setia kita kepada Tuhan. Apakah untuk menjadi tidak norak itu kita tidak perlu perjuangan? Perlu. Tidak mudah menjadi orang yang tidak norak, itu tidak mudah. Paling enak itu menjadi orang norak. Iya kan? Paling enak sudah. Untuk mempertahankan entitas kita seperti apa yang Tuhan inginkan itu tidak mudah. Makanya Tuhan juga menyadari itu. Lalu dia bilang apa di Yohanes pasal 14? Aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus di dalam namaku, Roh penghibur. Roh itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh itu akan mengajarkan kamu. Roh itu akan mengingatkan kamu tentang segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Damai sejahtera akan diberikan kepadamu, supaya jangan getar dan jangan gelisah hatimu. Betul saudara? Betul? Itu dia. Jadi bentuk kesetiaan yang kita pelajari dari Musa pertama adalah kita harus menentukan identitas kita ini siapa. Saya adalah orang yang sudah ditebus oleh kuasa Kristus. Kematiannya menebus saya. Saya adalah orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Hidup saya sudah dibawa keluar dari kesia-siaan. Firman Allah dalam Petrus berkata, keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, saudara. Dan selanjutnya kita Petrus menerangkan bahwa kita dibayar bukan dengan harta yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Maka berlakulah seperti anak raja secara rohani. Iya kan? Seorang anak raja itu dituntut keberanian, dituntut apa lagi? Kedewasaan, dituntut integritas. Karena suatu hari ini raja dunia ya, dia akan menggantikan bapaknya, betul? Itu dia. Anak raja yang tidak begitu, maka kerajaannya akan hancur. Kita belajar dari siapa? Salomo. Setelah Salomo mati, siapa yang gantikan? Kita lagi baca ini kan, raja-raja Tawarik, betul nggak? Siapa yang menggantikan Salomo? Anaknya namanya siapa? Rehabiam. Tapi kerajaan pecah kan? Kenapa kerajaan pecah? Karena anaknya tidak mewarisi hikmat bapaknya. Waktu anaknya jadi raja, Salomo mati. Semua datang kepada dia, dipimpin oleh seorang yang bernama Yerobeam, son of Nebat, anak Nebat. Bapakmu sudah memberikan kami pajak berat, kami sengsara. Sekarang turunkan pajak, maka kami akan ikut kepadamu. Rehabiam memanggil penatua-penatua yang dulu bersama bapaknya Salomo, minta nasihat. Penatua bilang apa? Ikuti Rehabiam. Kalau kamu bersikap menindas rakyat ini, mereka akan meninggalkan kamu. Dia nggak puas. Dia panggil penasihat yang seumur-umur sama dia, yang main kelereng bareng waktu kecil, yang mandi sungai waktu kecil, dipanggil. Dia bilang, mau jangan, kok enak. Bilang sama mereka, ya, pinggang bapakku lebih kecil dari kelingkingku, bilang. Bayangkan, pinggang Salomo katanya lebih kecil dari kelingkingnya Rehabiam. Artinya apa? Kalau bapakku kasih pajak 100.000, tak naikkan 1 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan menjadi pecah. 10 suku ikut siapa? Yerobeam. 10 suku. Secara praktis cuma 1 suku yang tinggal, Yehuda.
Itu pun karena Tuhan kasihan, karena Tuhan sudah berjanji tidak akan memutus tahta itu dari keturunan kau. Coba Tuhan gak pernah janji itu habis Rehabeam. Kenapa? Karena Rehabeam tidak mewarisi hikmat bapaknya. Anak raja itu gitu, saudara. Kita anak raja secara rohani, betul? Warisi hikmat Allah. Ya, kita bangsa berkata hikmat berseru-seru di jalan-jalan. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, hikmat itu menjadi pedoman kita. Tentukan identitasmu yang benar. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Itu bukan hikmat yang benar. Yakobus berkata, hikmat yang dari atas pertama-tama apa? Suci, benar, betul nggak? Bukan hikmat dari dunia. Jadi ketika kita menentukan identitas kita dengan benar di hadapan Allah, camkan ini, kita sedang berlaku setia. Ya kan? Kita sedang berlaku setia. Kita nggak perlu terkenal ke seantero jagat supaya kita bisa setia. Setialah. Dengan cara apa? Yang pertama, menentukan identitas dengan benar, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, yang kedua, next, bagaimana kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan? Belajar dari Musa ini. Seperti halnya Abraham, ketaatan menjadi salah satu ciri dari Musa. Musa taat meskipun memiliki keterbatasan. Musa itu tidak sempurna, saudara. Dia gagap, betul? Waktu dia dipanggil Tuhan, ada belukar yang menyala, ya, di hadapannya. Lalu Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di tempat engkau berdiri adalah kudus. Lalu Allah memanggil Musa di sana. Musa berdebat dengan Tuhan, terus berdebat sampai terkuat bahwa Musa itu gagap, dan dia bilang, bagaimana saya gagap, nggak bisa ngomong. Masa ngomong hadap Firaun? Firaun, kamu nggak enak. Lu Musa itu gagap, lu betul nggak? Betul nggak sih? Coba Keluaran 4 ayat 10. Saudara kayaknya nggak percaya kalau Musa itu gagap. Keluaran 4 ayat 10 coba. Coba. Terjemahan baru 1. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, tahu artinya berat mulut dan berat lidah? Gagap. 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 Bahasa Jawanya gagap apa? Gagap. Bahasa Sumbanya gagap apa? Hah? Kamboja. Kambonga. Musa itu Kambonga. Loh iya dong. Gagap dia. Saudara tahu orang gagap? Ya, cosplay orang gagap di Indonesia itu Ajis gagap. Nah, jadi kalau dia menghadap raja, wajar dia takut. Masa waktu senang banget. Firaun. Firaun bukannya takut, ketawa dia. Iya kan? Dia menyadari keterbatasan itu, dia diskusi sama Tuhan, dia argumentasi sama Tuhan. Tapi pada akhirnya, ini ya, pada akhirnya Musa taat. Penting ini saudara. Ketaatan Musa bukan tanpa pergumulan. Ketaatan Musa bukan tanpa pergumulan.
pergumulan. Dia mengenal siapa dirinya. Dia tahu dia tidak sempurna. Dia tahu dia gagap. Dia tahu betapa beratnya menghadapi Fir'aun dengan kondisi seperti itu. Dia berargumentasi dengan Allah tentang kegagapannya. Dia menawar panggilan Allah tentang kegagapannya. Tetapi perhatikan ini baik-baik, bahwa Allah mengerti kondisi Musa, maka Allah memberikan jalan keluar terhadap persoalan Musa. Allah menunjuk Harun kakaknya menjadi juru bicara bagi Musa. Akhirnya jalan keluar yang Tuhan berikan kepada Musa meneguhkan Musa untuk berkata, yes Tuhan, I'll follow you. Saya mau taat, saya mau ikut. Yes Tuhan, saya mau lakukan apa yang Engkau inginkan, aku lakukan. Saudara, kita mungkin terbatas. Kita mungkin tidak pandai bicara. Kita mungkin pemalu, seperti saya dulu pemalu banget. Dulu saya kalau ngomong di depan orang keringat dingin saya, saudara-saudara. Tangan saya basah semua. Kata orang lemah jantung, badan jantung saya kuat. Keringat dingin karena memang pemalu. Tetapi Tuhan ubahkan. Setiap kelemahan yang kita punyai, ketika kita datang kepada Tuhan, saya akan taat kepadamu, saya akan taat mengerjakan apa yang Kau berikan atau yang Kau perintahkan. Tetapi saya punya kelemahan Tuhan, beri saya jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan setelah Musa mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi kelemahan yang dia miliki, dia dengan mantap berkata, oke, saya mau ikut kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Siapa yang sempurna di sini? Ada? Tidak ada. Itu hanya karang-karangannya Andra and the Backbone. Yaitu sempurna. Enggak ada. Maka begitu sempurna. Belum tadi kalau dia bangun healernya banyak. Iya kan? Tidak ada yang sempurna. Tetapi ingat, bukan alasan untuk kita tidak taat kepada Allah. Makanya sering saya bilang, kalau kita digoda oleh dosa, lihat ya, firman bahasanya Alkitab itu jatuh di dalam pencobaan. Orang kan banyak mengatakan, ya wajar kalau kita jatuh dalam pencobaan. Tetapi kitab Yakobus melarang kita jatuh dalam pencobaan. Saya sudah pernah tebahkan itu dari sudut pandang tata bahasa. Gak boleh. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya kelemahan, kita tidak boleh menormalisasikan dosa. Justru kita harus bilang, Tuhan, saya ada kelemahan, bantu saya supaya saya tidak berdosa. Betul? Ingat kisah Yusuf? Yusuf anaknya Yakub. Pada waktu Tante Po merayu dia sebagai seorang laki-laki, maafin ya, apa Yusuf tidak punya hasrat? Menurut saudara, Tante Po itu dalam ukuran perempuan cantik apa tidak? Dari mana saudara tahu? Istri pejabat. Istri pejabat biarpun lahir nggak cantik, tetap nanti jadi, karena lengkap dia. Makeovernya oke, ya kan? Pori-porinya ketutup bedak semua. Skincare. Apa semua ada? Ya kan? Itu logika yang umum kan gitu kan? Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Firman Allah di dalam kitab Keluaran berkata, kita Kejadian, ketika Tante Po menggoda dia berlari karena dia tahu kelemahannya. Sebelum dia berlari, dia minta tolong gak sama Tuhan?
Iya kan? Dia bilang dengan tegas, tidak mungkin aku berbuat dosa di hadapan Tuhanku. Dia pergi. Kalau kita kadang tidak, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena kami bisa datang sendiri ke sana. Tuhan gak perlu repot-repot bawa kami ke dalam pencobaan. Kami bisa datang sendiri. Iya kan? Kita sering menormalisasi dosa. Kita sering berbelas kasihan kepada dia. Saya kan susah. Saya berat hidup saya. Jadi tidak apa-apa sekali-sekali saya maki orang. Itu adalah kebutuhan saya. Loh, hidup berat. Kadang kita menormalisasi dosa berdasarkan kondisi kita, betul? Ya kan? Betul gak saudara? Ini harus kita jaga ketaatan sekalipun dalam keterbatasan. Musa begitu, ya kan? Saudara terbatas di dalam sumber daya, tetap harus taat. Jangan nipu orang. Wah, mumpung ini nggak ketahuan, modal kurang, ya. Nipu orang nggak boleh. Ada yang tidak begitu di sini? Semua begitu. Iya kan? Lu jangan menormalisasi dosa lo. Ya. Wah, gawat ini. Sedang buru-buru. Ya kan? Sedang buru-buru lampu merah diterabas. Alasannya buru-buru. Itu namanya menormalisasi dosa. Apa kita tidak percaya kepada kendali Tuhan? Percaya nggak? Percaya. Maka berbuatlah taat kalau kita percaya kepada kendali Tuhan. Salah satu bukti kalau kita percaya kepada kendali Tuhan adalah kita tetap taat di dalam semua keadaan. Amin. Itu karena kita percaya kendali Tuhan. Tapi kan kadang-kadang manusia tidak begitu. Ketika kita di dalam keadaan tertentu yang mepet, kadang-kadang Tuhan kita singkirkan dulu. Tuhan gak paham yang ini. Hanya saya yang paham. Betul? Makanya bertuhan itu di dalam semua keadaan, bukan di dalam keadaan tertentu. Kenapa nggak ke gereja, bro? Lagi banyak masalah saya. Nanti aja kalau masalahnya udah selesai baru saya ke gereja. Agak aman hati saya, bro. Semua keadaan harus bersama Tuhan. Justru karena kita sedang dalam banyak persoalan, jangan malah mundur dari Tuhan. Gak enak saya ngerepotin Tuhan terus. Mungkin Tuhan bosan dengar suara saya. Kita kira Tuhan itu manusia ya? Bilang aja supaya ada kesempatan berbuat dosa. Iya kan? Istri gak bikin kopi. Kamu gak bikin kopi ya? Ke warteg saya. Di sana yang melayani cakep, kayak pantun, iya kan? Kalau pantun kan cakep. Jalan-jalan ke Rawamangun. Nah, itu kan? Gak boleh. Kalau mau ngopi di warteg dengan embel-embel itu dosa. Tapi Pak, istri saya gak peka ya. Gak dibikinkan saya kopi. Ngomong. Istri bukan dukun yang tahu perasaan dan hatimu secara detil. Sama istri juga gitu sama suami. Suami itu bukan dukun. Ini suami saya kok gak peka-peka ya. Bibir saya sudah saya nyiring-nyiring gini. Kok dia gak tahu ya perasaan saya. Suamimu bukan dukun. Kalau you ada masalah bilangnya Pak, yang apalagi Mas, Bang, apapun itulah. Ngomong. Iya kan? Jangan jadikan itu menjadi alasan berbuat dosa.
Kadang-kadang kan gitu. Yang pria suka lihat yang manis-manis dengan alasan menikmati ciptaan Allah. Dia manis karena nggak selalu bersama Anda. Coba dia bersama Anda 1 bulan saja, hilang manisnya. Iya kan? Jangan-jangan nanti setiap kali ketemu pahit. Iya kan? Daging sapi direndam, kalau tiap hari dikasih kita bosan, betul? Terima kasih Pak buat pengertiannya. Ini saya sambil atur suara soalnya sudah habis. Betul kan? Jadi cara merespon itu kita harus punya pola pikir yang berbeda sebagai anak-anak kerajaan Allah. Ya, taat kepada prinsip-prinsip kebenaran itu nggak boleh hilang itu, saudara. Taat kepada prinsip kebenaran Allah. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap berpatok pada satu hal itu, taat apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Musa mengajari kita seperti itu, saudara. Saya punya keterbatasan, tapi ini bukan alasan yang boleh saya pakai untuk tidak taat. Karena manusia kecenderungan begitu secara psikologi. Ya, secara psikologi ada yang dinamakan dengan mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Dan mekanisme pertahanan diri ini seringkali memakai faktor-faktor negatif, betul lah? Kenapa kamu pukul adikmu? Ini dia belum belajar tentang mekanisme pertahanan diri, dia sudah lakukan itu. Kenapa kamu pukul adikmu? Dia duluan, Pak. Betul? Kenapa kamu dorong kakakmu? Dia duluan, Pak. Agak lemes ya, tapi tetap alasannya sama, dia duluan. Betul? Kenapa Bapak tampar istri Bapak? Nggak becus dia Pak jadi istri. Kenapa Ibu jambak telinganya Bapak? Telinganya nggak mau dengar Pak. Selalu mekanisme pertahanan diri. Dan itu terjadi dari bayi sampai kakek nenek. Yang nggak tahu teori itu pun melakukan secara praktis. Betul nggak? Mekanisme pertahanan diri. Kenapa kamu maki-maki di Facebook? Dia duluan maki-maki saya Pak. Di mana? Gak tahu, lupa saya. Iya kan? Saudara tahu yang viral-viral minggu ini di Medan Marela? Ada YouTuber masuk mau beli kompor 200 biji untuk bantu korban bencana, berkelahi dengan karyawan. Semua saling menyalahkan, betul? Dari semua sudut pandang dibahas itu. Semua jadi ahli. Netizen yang gak tamat SD jadi pakar psikologi. Loh, itu fenomena hari ini, saudara. Sama dengan kekristenan. Semua sekarang kan jadi pakar teologi kan? Betul nggak? Yang nggak pernah baca Alkitab itu jadi teolog di Facebook. Hati-hati. Supaya di dalam rimba informasi ini kita tidak bingung, jadikan satu patok. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau taat kepada prinsip kebenaran firman Allah. Karena kalau kita mau memikirkan semuanya, ini rimba, saudara. Hutan belantara ini. Iya kan? Hutan belantara. Apa yang menjadi kebenaran itu saya taat. Mau saya sakit, saya tetap taat kepada kebenaran. Amin. Mau saya kekurangan uang, saya tetap taat kepada kebenaran. Artinya kalau kekurangan uang, jangan nipu, jangan nyuri. Iya kan? Mau saya ada dalam persoalan, ada masalah rumah tangga, ada persoalan dengan tetangga, semua saya tetap mau taat kepada kebenaran. Begitu cara kita untuk setia sama Tuhan. Bu, besar sekali Bu. Ini saya habisin atau sedikit aja nih? Terserah Bapak. Wajah Ibu.
Ibu bawa aja itu Bapak. Makasih Bu ya. Ada yang mau? Nah itu dia saudara-saudara. Ya, siap taat apapun kondisi. Ya, jangan pernah mengasihani diri sendiri, saudara. Itu kelemahan rohani. Ya, apapun kondisi kita, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Yang terakhir, wah, ini kalau yang terakhir ini kabar gembira. Next dulu, terakhir. Ya, yang terakhir itu adalah tekun, walaupun sering ditolak. Tekun, walaupun sering ditolak, tekun walaupun dalam penderitaan. Itu yang diajarkan dari kehidupan Musa, saudara. Firaun nolak Musa enggak? Siapa lu? Kan gitu kan? Allah yang kami sembah menyuruh kami pergi ke padang gurun. Kami akan berjalan sekitar 3-4 hari untuk mempersembahkan korban. Siapa lu? Siapa Allahmu? Kok enak perintah saya? Siapa kamu? Wah, Musa mulai membuat satu miracle act. Tongkatnya jadi ular. Firaun bilang, itu mah gampang, mainan anak SD. Betul. Tongkat jadi ular. Jadi ular juga, tapi ularnya Musa menelan tongkat-tongkat yang kayak gitu. Adalah menangnya kan gitu kan? Wah, macam-macam. Ditolak Firaun. Air menjadi darah, tetap ditolak. Katak belalang, wah, penyakit sampar pada hewan. Ya semua, hujan es ditolak. Yang pilu adalah, ini yang memilukan adalah, kalau kita ditolak oleh orang luar, itu nggak begitu pilu, betul? Iya kan? Sama kayak orang tua kalau ditolak anak tetangga kan nggak apa-apa kan? Kita lewat anak tetangga nggak begitu ya nggak apa-apa, atau kita dicuekin nggak apa-apa. Tapi kalau anak sendiri, seperti lagunya Olga Saputra, hancurnya, cuman itu teksnya. Hancur hatiku, hancur hatiku. Itu aja, itu nggak tahu kenapa itu lagu-lagu itu. Itu namanya seni di obrak-abrik, Pak. Saya yang suka nulis lagu itu berhenti saya setahun gara-gara itu. Saya bilang saya nggak akan nulis lagu. Udah mikir keras, dia cuma hancur. View-nya puluhan juta. Saya udah nulis dengan perasaan dan hati yang gembira, nggak ada yang view. Susah mikir saya. Ditolak oleh bangsa sendiri. Ditolak dia sudah. Kasihan. Coba kita lihat satu ayat bagian aja. Keluaran 6 ayat 8 dan 11. Satu orang boleh baca. Silakan. Keluaran 6 ayat 8 dan 11. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ya, itu ayat 8 ya. Sudah 11. Sudah. Oke. Mereka ditolak oleh siapa? Musa ditolak oleh rakyatnya. Orang terdekat harusnya, yang kepadanya Musa melayani, betul? Yang kepadanya Musa bekerja keras, yang bagi mereka Musa menghadap Fir'aun. Saudara menghadap raja kalau nggak diminta ancamannya mati loh pada waktu itu. Ingat Esther? Waktu Esther berdoa buat dengan Mordekai, berdoa untuk orang-orang Israel yang ada di kerajaan itu untuk menentang rencana Haman. Dia bilang apa? Saya akan menghadap raja setelah puasa 3 hari 3 malam. Kalau harus pun saya mati, biarlah saya mati. Kenapa dia bilang gitu? Karena menghadap raja tanpa diundang, kalau raja nggak berkenan, mati.
Walaupun itu ratu loh. Esther ratu kan waktu itu kan. Walaupun itu ratu, pasti mati. Musa menghadap Firaun. Berapa kali dia menghadap Firaun? Tulahnya aja ada 10 kali. Belum yang lain-lain pertama-tama, betul? Ancaman mati untuk Musa dan Harun itu tinggi sekali. Dan dia melakukan itu untuk siapa? Untuk orang Ibrani. Tanpa tedeng aling-aling, orang Ibrani menolak dia. Nggak usah urusin kami, kurang kerjaan lo Musa. Sakit nggak Musa? Pilu nggak hatinya? Tapi apa yang dia lakukan? Dia mundur? Dia retreat? Mundur? Enggak. Dia tetap tekun menjalani panggilannya. Sekalipun ditolak, sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan. Kita baru ada masalah sedikit, Pak libur melayani. Kenapa ada masalah keuangan, logam saya hilang. Iya kan? Kenapa nggak melayani? Nggak enak saya diomongin sama pemain musik. Katanya suara saya nggak bagus. Jadi lebih baik saya berhenti pelayanan. Iya kan? Kenapa nggak melayani lagi kan? Tuhan udah pilih ini. Gantian dong Pak. Saya kan sudah lama melayani dari muda sampai tua. Padahal masih 17 tahun. Dia singgung-singgung hal tua. Gantian dong Pak. Waduh. Musa ditolak. Musa berkorban itu bukan hanya harta, saudara. Saya yakin Musa pasti berkorban hartanya. Musa berkorban juga apa? Nyawa, betul. Dia menghadap Firaun. Coba Firaun bisa bunuh dia, tapi Firaun takut juga. Ini kok Musa ada tenaga dalam nih gitu. Kok tongkatnya jadi ular ya? Saya juga takut. Firaun hati-hati nih. Kok air Nil menjadi darah ya? Kok turun hujan es ya? Kok penyakit apa? Wow, Firaun mikir juga. Coba nggak ada gitu udah mati Musa itu lama. Udah mati. Tapi kan kuasa Tuhan menyertai Musa kan? Musa tekun sekalipun penderitaan dan kesusahan, penolakan mengelilingi dia. Dan yang paling memilukan bukan hanya Firaun yang menolak dia, bangsanya sendiri yang untuknya dia berjuang, yang untuknya dia berkorban, yang untuknya dia bolak-balik masuk istana Firaun, meresikokan nyawanya, pun menolak dia. Sakit? Makanya jangan tolak orang yang apa? Lupa saya. Jangan tolak orang yang apa? Banyak. Saya sengaja nggak ngomong supaya kan banyak yang apa di pikiran kita kan. Betul nggak? Ada peribahasa mengatakan jangan ludahi piring yang dari situ kamu makan. Itu di dunia bisnis, ya kan? Karena kadang-kadang kalau kita keluar dari satu perusahaan itu kita jelekin, betul nggak? Supaya kita dapat simpati dari perusahaan. Jangan melubangi perahu yang kamu tumpangi. Semua itu kan muncul dari pengalaman. Yang kalau mereka waktu itu membaca Alkitab ketemunya di Musa ini. Betul. Kalau kamu punya teman akrab, jangan hianati temanmu. Betul? Kalau temanmu salah, ngomong, bro, kamu salah. Lebih baik begitu, ya kan? Jangan kalau udah dapat teman baru, kan ada peribahasa itu kan, ya kan?
Lagunya juga ada itu. Ada yang tahu lagunya itu? Lenggang, lenggang kangkung, kangkung di tepi jalan, nasib tidak beruntung, dapat teman diambil orang. Lo ya kan? Saudara referensi lagunya modern semua sih. Artinya dia dapat teman ini karena udah dapat teman lain, pindah ke teman lain. Betul? Musa itu digituin, tapi dia tetap teguh. Jangan gampang menyerah, itu artinya. Apalagi kalau kita bicara di dalam pelayanan gereja begini, ya, pelayanan gereja itu pasti teman-teman tuh banyak mengecewakan, pasti, betul? Saya kan sekarang sudah agak modern. Sekarang udah saya download Threads, udah daftar saya. Dulu nggak mau, saya banyak betul. TikTok udah saya download sudah. Baru kemarin, minggu lalu. Semalama ini saya nggak mau download TikTok. Kalau saya baca Threads itu, banyak orang Kristen di Threads itu. Dulu saya pelayanan, aktif sekali. Gereja saya besar. Cerita kan. Kalau Threads itu kan panjang, terbagi-bagi gitu kan. Ini. Wah, tapi saya dikata-katain. Wah, akhirnya saya memutuskan untuk mundur. Wah, memang tidak enak dibegitukan, betul kan? Tapi jangan pernah mundur, karena yang kita layani bukan manusia. Utamanya yang kita layani siapa? Tuhan. Iya kan? Saudara udah banyak mata kayaknya udah ngantuk kok. Jangan sampai saya tutupin. Saya akan sudahi ini. Memang kelamaan saya korban ini, Bang. Saya pikir kemarin ini cuma 3 poin, setengah jam lah udah cukup sudah ini. Next, terakhir bro. Dari Musa kita belajar bahwa kesetiaan kepada Allah melibatkan pertama pilihan yang tepat, yang kedua ketaatan, walaupun dalam keterbatasan, dan yang terakhir ketekunan sekalipun dalam kesulitan dan kerap kali ditolak. Yang kita layani raja di atas segala raja, raja yang tidak pernah berubah, ya kan? Ibrani mengatakan Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu membanggakan kita dong. Saya sendiri saudara-saudara, ya kan, kita kan sama-sama manusia ini, tapi saya melatih diri untuk fokus kepada bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada saya. Dan setiap kali ada persoalan, saya tetap katakan, Tuhan, Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah keliru. I trust in you. Percaya kepada Tuhan. Itu yang menguatkan saya sampai sekarang, saudara. Amin. Baik, saya pikir begitulah cara kita menjadi setia, belajar dari Musa. Tuhan memberkati kita.